Red Bull lagi-lagi menegaskan kepada dunia soal kenapa mereka layak diberi status sebagai salah satu tim terbaik di F1 sepanjang sejarah. Kemenangan Max Verstappen di GP Hongaria kemarin membuat Red Bull sukses pecahkan rekor tim dengan kemenangan beruntun terbanyak di F1, yaitu total 12 kali menang. Mereka berhasil kalahkan rekor yang sudah bertahan selama 30 tahun lamanya milik tim McLaren pada musim 1988. Hal itu sekali lagi membuktikan soal seberapa dominan performa dari RB19 dan Max Verstappen saat ini. Apalagi kemarin dia menang dengan gap sebesar 33 detik. Kombinasi pembalap dengan skill super spesial seperti Verstappen dan mobil RB19 yang sempurna membuat Red Bull 2023 menjadi tim dengan performa paling dominan sepanjang sejarah sampai di titik ini. Menyusul Verstappen di podium kedua terdapat Lando Norris yang sedang menikmati form terbaiknya di F1 dengan progres positif yang lagi-lagi ditunjukkan oleh McLaren. Norris yang sebenarnya start dari posisi ketiga berhasil salib rekan setimnya Oscar Piastri lewat strategi undercut setelah pit stop. Ia berhasil lolos dan menjauh dari kejaran Sergio Perez di akhir balapan untuk kemudian mengunci posisi runner-up keduanya secara beruntun. Piastri seharusnya bisa jadi bintang di race kemarin karena dia bisa membuat kejutan dengan curi posisi kedua di belakang Verstappen di tikungan pertama selepas start. Sayangnya kecepatan Piastri mulai menurun di penghujung stint pertama dan membuatnya terkena undercut dari Norris. Sejak itu pace Piastri tidak pernah membaik lagi dan dia finish di posisi kelima setelah balapan. Diketahui jika Piastri mengalami kerusakan di area floor mobil dan membuatnya kehilangan downforce belakang yang berujung ke kecepatannya yang melambat. Tapi apapun yang terjadi, finish di top 5 pada dua balapan beruntun bagi seorang rookie adalah pencapaian yang sudah sangat impresif. Dan yang terpenting adalah performa mobil MCL60 sudah teruji dan sama-sama gacor di dua karakter track yang berbeda di Silverstone dan Hungaroring, terutama di suhu yang panas. Sementara Sergio Perez meski harus puas finish di podium ketiga, namun balapan kemarin berjalan cukup impresif baginya. Start dari posisi ke-9, perlahan tapi pasti. Checo mulai menyalip pembalap-pembalap di depannya. Beberapa manuver diantaranya ia buat dengan berani, seperti ketika ia menyalip George Russell dan Oscar Piastri di tikungan ketiga dan keempat, di mana Perez dipaksa wheel to wheel dengan ketat di sana. Dengan manuver yang agresif dan jitu tersebut, membuat Perez layak diganjar sebagai pembalap driver of the day. Nasib kurang beruntung dialami oleh Lewis Hamilton yang notabene adalah pembalap yang raih pole position di GP Hongaria kemarin. Setelah penantian panjang, Hamilton berhasil menambah pundi-pundi pole position miliknya menjadi 104 kali dengan mencetak waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Sirkuit Hungaroring adalah trek favorit dari Lewis Hamilton dan ia juga membuat rekor baru dengan 9 kali meraih pole, yang mana itu adalah catatan pole terbanyak bagi seorang pembalap di sebuah sirkuit. Pole position tersebut datang secara tidak terduga, mengingat Mercedes sepanjang sesi latihan bebas sama sekali tidak terlihat dan keteteran dengan regulasi alokasi ban alternatif yang diuji coba Pirelli di Hongaria. Pirelli yang sebelumnya membawa 13 set ban di setiap balapannya, kali ini mencoba untuk menguranginya menjadi 11 set ban saja dengan alasan ramah lingkungan dan menambah variasi strategi bagi tim. Selain itu, format pemakaian ban saat kualifikasi juga diatur mirip seperti sesi sprint shootout, yaitu Q1 memakai ban hard, lalu Q2 memakai medium, dan Q3 baru boleh memakai soft. Pengurangan alokasi ban ini sempat dikritik oleh beberapa pembalap, seperti Max Verstappen dan Lewis Hamilton, yang bisa kita lihat di sesi FP1 serta FP2, banyak tim yang memilih menghemat ban untuk kualifikasi serta balapan. Namun bagi fans, sepertinya banyak yang menyukai format baru ini, karena sesi kualifikasi menjadi berjalan cukup seru, dengan sulitnya menebak siapa yang akan lolos ke sesi berikutnya, ataupun siapa yang dapat pole position. Beberapa kejutan terjadi saat kualifikasi dengan George Russell yang harus out dari Q1 karena strategi penempatan mobilnya dari Mercedes sedikit kacau, dan membuatnya terjebak traffic di run terakhir. Lalu di Q2, Carlos Sainz gagal lolos ke sesi pamungkas, karena ban medium yang tidak cocok dan kurang maksimal di mobil Ferrari. Puncaknya adalah ketika Max Verstappen gagal improve waktunya di penghujung sesi Q3, dan Lewis Hamilton berhasil mematahkan rentetan pole positionnya dengan gap 0,003 detik saja. Verstappen mengaku kalau sepanjang sesi dia kesulitan menemukan keseimbangan di mobilnya karena dia kekurangan data untuk memaksimalkan setup mobil, terlebih dengan upgrade baru di RB19. Datang ke Hongaria, Red Bull membawa upgrade baru di bagian sidepod inlet yang dibuat lebih tipis dan lebih pipih. Ini membuat area undercut di bawahnya jadi semakin ekstrim dan airflow yang didapat di area permukaan floor menjadi makin kuat.
Upgrade tersebut diklaim bekerja dengan baik oleh Verstappen dan hanya kurang optimalisasi setup saja yang jadi masalah di kualifikasi dengan keseimbangan yang kurang konsisten. Namun masalah balance tersebut ternyata malah membantunya saat balapan karena settingan yang diberikan Red Bull sangat difokuskan untuk long run dengan resistensi ban terhadap suhu aspal yang sangat panas. Ini yang jadi rahasia kenapa Verstappen bisa menahan bannya dengan sangat lama. Sebaliknya bagi Mercedes, mereka lagi-lagi perlu menganalisa lebih dalam lagi kenapa kecepatan Hamilton dan Russell bisa tiba-tiba drop di stint kedua, lalu kembali normal lagi di fase akhir balapan. Hamilton nyaris saja bisa menyalip Sergio Perez di akhir lomba untuk rebut posisi ketiga, dan Russell dalam 10 lap terakhir bisa menyalip duo Ferrari di depannya. Bagi Hamilton tidak ada di podium setelah meraih pole jelas merupakan penyesalan yang besar. Apalagi saat start dia harus turun ke posisi keempat, usai terjebak dengan duel bersama Verstappen di tikungan pertama. Sekali lagi itu menunjukkan jika pole position yang ia raih di Hongaria kemarin, kemungkinan besar hanyalah anomali, seperti yang ditunjukkan oleh George Russell tahun lalu. Beralih ke tim lain, Ferrari lagi-lagi jalani balapan yang tidak terlalu bagus di Hongaria. Meski lebih baik daripada GP Inggris, tapi finish di posisi 7 dan 8 jelas bukan hasil yang mereka harapkan. Awal balapan, duo Ferrari sebenarnya cukup oke, dengan Carlos Sainz yang start dari posisi 11, langsung naik ke posisi ke-6 di lap pertama. Kecepatan mereka juga cukup oke jika dibandingkan dengan pembalap lain di 5 besar. Balapan mereka mulai buyar ketika Charles Leclerc alami pit stop yang lama, dan tambah ambiar lagi ketika Leclerc dihukum penalti 5 detik karena melanggar speed limit di pit lane. Alhasil, meski pembalap Monaco ini finish di depan George Russell, tapi dia turun ke posisi ke-7 karena gapnya dengan pembalap Mercedes tersebut sudah kurang dari 5 detik. Buruknya performa Ferrari ini memang sudah diprediksi dengan suhu panas dan karakteristik Hungaroring yang mengandalkan ban depan. Apalagi mereka masih bingung dengan perbedaan performa yang signifikan antara satu balapan dengan balapan lainnya. Sama seperti Aston Martin yang masih belum bisa menemukan momentumnya kembali dan cuma mampu membawa pulang 3 poin dari GP Hongaria. Development mobil EMA23 yang lambat dan santai sepertinya jadi alasan kuat kenapa performa mereka seakan-akan terbalik dengan McLaren dalam 3 balapan terakhir. Meskipun Fernando Alonso sendiri berkelakar jika perubahan spek ban Pirelli jadi salah satu faktor yang menyulitkan mereka sejak GP Inggris. Alfa Romeo sebenarnya tampil ganas di sepanjang akhir pekan kemarin dengan meraih hasil terbaiknya di kualifikasi, di mana Zhou Guanyu dan Valtteri Bottas bisa start dari top 10. Bagi Zhou, start dari posisi kelima adalah raihan terbaik sepanjang karirnya di dunia F1, dan bahkan ia sempat memimpin catatan waktu di sesi Q1. Namun sayangnya, ia mengalami masalah saat start dan membuatnya terlambat bereaksi ketika balapan dimulai. Balapan Alfa Romeo semakin rungkat di lap pertama dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembalap Tiongkok tersebut, di mana ia menyundul Daniel Ricciardo di tikungan pertama dan kemudian menabrak duo Alpine yang ada di depannya. Insiden tersebut menyebabkan Pierre Gasly serta Esteban Ocon lagi-lagi harus DNF bebarengan dan pulang dengan tangan hampa dalam 2 race beruntun. Sementara Ricciardo masih bisa lanjut meski alami sedikit kerusakan di diffuser. Walaupun sempat huni posisi juru kunci di paruh pertama balapan, Ricciardo berhasil manfaatkan strategi undercut tim untuk finish di posisi 13 dan finish di depan Tsunoda pada balapan comeback-nya. Sementara Zhou Guanyu sendiri dihukum 5 detik penalti karena kekacauan yang ia sebabkan saat start. Jadi, apa momen favorit kalian di GP Hongaria semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.